Beliau sedang melaksanakan tugas dinas luar daerah, sehingga beliau menugaskan saya Jokari Torita SPI untuk membacakan sambutan beliau sekaligus membuka acara forum organisasi perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa bangga Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah kepada kita semua yang hadir di acara forum OPD Dinas Perikanan pada siang hari ini, maka saya akan membacakan sambutan tersebut. Sambutan Pejabat Bupati Maluku Tengah pada acara forum organisasi perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024, tanggal 27 Maret tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, ada lagi senior saya Pak Aris Banjar SPI MSI, beserta pejabat administrator, pejabat pengawas, staf dan pejabat fungsional lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. Yang saya hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atau yang mewakili, ada Ibu Irban, ada Kabid Perindak, Kabid dari Baptit Bangda, Sekretaris Dinas PU, dan yang mewakili pimpinan OPD yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Panitia Forum OPD Dinas Perikanan Ibu Sin SPI MSI, beserta semua panitia yang telah bekerja keras menginisiasi sehingga kegiatan forum OPD ini bisa berlangsung. Yang saya hormati, saya banggakan beserta rapor OPD, ada yang dari kecamatan-kecamatan, penyuluh-penyuluh, ya. Kayung Tehuayu ada di belakang. Ya. Yang lama-lama tidak ada lagi ya. Oh, Ibu. Ya. Ini penyuluh-penyuluh yang lama, ya. Penyuluh-penyuluh, kemudian rekan-rekan dari 18 kecamatan yang saya hormati, rekan-rekan media cetak, media elektronik, ada Ibu Weda dan teman-teman di belakang. Terima kasih sudah datang dan mengikuti acara forum OPD Dinas Perikanan. Dan Bapak Ibu hadirin yang sekali lagi mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti forum OPD Dinas Perikanan. Atas nama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Pak Kadis Perikanan beserta seluruh jajaran Dinas Perikanan yang telah menginisiasi sehingga forum OPD ini dapat berlangsung pada hari ini, dan insya Allah
dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis sampai dengan tiba atau selesainya kegiatan ini. Kegiatan hari ini disadari sungguh bahwa merupakan wujud komitmen dan peran kita semua selaku perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah, sehingga kita terus berakselerasi untuk bagaimana pembangunan di sektor kelautan dan perikanan itu dapat terus berlanjut secara pembangunan berkelanjutan sustainable yang harus dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan forum OPD ini, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan yang merupakan isu faktual dan menjadi perhatian kita semua dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan sehingga apa yang kita programkan pada tahun 2024 dan 2025 nanti benar-benar dapat menjawab segala permasalahan dan tantangan yang ada di antaranya. Kita pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Pejabat Bupati Bapak Dr. Akif Sahubawa SPI MSI, kita mempunyai 4 konsen program yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem. Yang kedua, penurunan angka stunting. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian inflasi. Yang keempat adalah reformasi birokrasi. Kaitan dengan 4 isu pokok yang menjadi konsen pemerintahan di bawah Pejabat Bupati Maluku Tengah ingin bisa mewarnai pembahasan pada acara forum OPD ini. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa kita punya program penurunan stunting. Kita sekarang sudah on the track. Kemarin kami sudah berdiskusi dengan Kepala BKKBN dan Kepala Dinas Kesehatan sebagai OPD leading sektor penurunan stunting untuk bagaimana kegiatan OPED, inovasi OPD pendamping negeri itu bisa berlangsung secara masif pada tahun 2024, termasuk juga Dinas Perikanan diharapkan bisa memberikan kontribusi sehingga penurunan angka stunting itu bisa terjadi sesuai dengan target kita pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Begitu juga dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Berbagai macam program yang dilakukan, salah satunya adalah bagaimana Dinas Perikanan bisa menginisiasi kesejahteraan daripada para nelayan di Kabupaten Maluku Tengah, karena disadari sungguh bahwa kita ini 96,7% wilayah kita adalah wilayah kelautan, kita adalah daerah kepulauan, dan kita adalah wilayah pesisir yang terbesar di Indonesia. Kita mempunyai 2 PPP wilayah pengelolaan perikanan, 714 di Laut Banda dan 715 di Laut Serang, mempunyai potensi yang sangat besar. Bagaimana mengekspor potensi-potensi yang ada di WPP itu sehingga dia bisa berdaya guna dan bisa membantu dalam pengentasan kemiskinan, itu adalah berada di tangan Bapak Ibu pemangku kepentingan di Dinas Perikanan yang hadir pada forum OPD saat ini untuk menghasilkan keputusan strategis untuk bagaimana pengelolaan PPP itu bisa berlangsung secara baik, sehingga dia bisa memberikan efek kejut untuk bagaimana penurunan angka kemiskinan ekstrim. Kemudian untuk pengendalian inflasi
Dinas Perikanan merupakan salah satu leading sektor dalam upaya-upaya untuk pengendalian inflasi. Karena ada 3 komoditi ikan yang menjadi indikator penilaian inflasi, yaitu ikan selar kawalinya, ikan layang momar, dan ikan tongkol. Jadi Bapak Ibu jangan kira biar sudah lama tidak diberikan, tapi selar kawalinya tetap hafal saja di kepala. Ya. Ikan layang itu berapa? Ya ibu sini ya. Ya, jadi kita bulan kemarin pohon itu kita mengalami deflasi minus 2,86. Tapi year on year kita masih mengalami inflasi sekitar 3,28%. Diharapkan bahwa Dinas Perikanan lewat program-program strategis, salah satunya adalah intervensi harga ikan, dapat dilakukan secara masif dengan penggunaan dana BTT, sehingga intervensi yang dilakukan di pasar wilayah khususnya, karena 1 Januari 2024 kita ditetapkan sebagai kota IHK, Indeks Harga Konsumen, khususnya Kota Mesuji, bisa dilakukan intervensi harga sehingga bisa mengendalikan inflasi, dan diharapkan bisa melihat angka inflasi kita year on year bulan Maret tahun 2024 dengan Maret 2023, sehingga kita bisa melakukan intervensi harga yang sama atau lebih menurun dibandingkan harga ikan dibandingkan dengan Maret tahun 2023, sehingga pengendalian inflasi itu bisa berlangsung secara baik. Ya, karena konsumsi ikan kita ini sangat tinggi. Ya. Diskusi kami dengan Kepala BPS 2 minggu lalu, kita mempunyai konsumsi ikan yang sangat tinggi. Untuk itu, lewat forum yang terhormat ini, saya berharap bahwa senior saya Pak Kadis dan seluruh jajaran bisa melakukan intervensi harga secara baik, sehingga kita punya konselan yang ketiga, yaitu pengendalian inflasi ini bisa terjaga, sehingga diharapkan pada April, rilis resmi BPS pada April 2024 ini kita punya mon to mon itu insya Allah masih mengalami deflasi atau inflasi, tapi masih di bawah rata-rata nasional, dan juga year on year kita itu bisa turun di bawah 3,26, jangan sampai dia di atas sampai angka 4 dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya kegiatan program keempat, yaitu reformasi birokrasi. Untuk itu diharapkan kepada seluruh ASN lingkup Dinas Perikanan bisa melakukan reformasi diri secara total dengan rujukan regulasi, yaitu kita punya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS sebagai pengganti PP 53 disiplin PNS tahun 2015, dan kita juga punya Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN sebagai pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Itu adalah rujukan reformasi birokrasi yang harus kita lakukan dan diselaraskan dengan PP 11 dan PP 17. Itu merupakan rujukan untuk kita melakukan reformasi birokrasi. Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan pada siang hari ini, sekali lagi saya berharap kiranya forum ini akan mampu merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan dan program strategis yang dikorelasikan dengan 4 program yang telah saya sampaikan tadi, sehingga
kebijakan-kebijakan dan program strategis yang ditelurkan lewat kegiatan forum OPD hari ini dapat memacu percepatan pencapaian target pembangunan sektor perikanan dan kelautan dan bisa dipetakan sesuai dengan skala prioritas pembangunan serta penyesuaian kemampuan pendanaan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya kondisi fiskal daerah tidak selebar tahun-tahun lalu, ya. Kita punya kondisi fiskal daerah ini sempit, tidak selebar yang lalu, sehingga diharapkan bahwa kebetulan juga Pak Kadis Perikanan juga sebagai PLT Kepala Baptit Bangga hingga bisa menghasilkan program-program yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Karena pada tahun 2024 ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan melakukan refocusing anggaran sehingga Dinas Perikanan juga bisa dan dinas OPD-OPD lain yang hadir pada hari ini, insya Allah hari ini kami akan melakukan pertemuan dengan tadi sudah didialogkan dengan Pak PLT Kepala Baptit Bangga, dilakukan pertemuan dengan semua pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk kita membahas refocusing anggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Hadirin beserta rapor forum OPD yang sangat saya cintai. Dulu ketika saya masih di Dinas Perikanan, ya, kita punya program-program itu ya Pak Olan ya, masih Dinas Perikanan dulu kita masih punya kewenangan yang sangat banyak. Kita masih bisa menguasai laut, tapi setelah penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kita punya kewenangan kelautan itu kemudian beralih ke pemerintah Provinsi Maluku. Tapi kemudian kita masih punya sumber penghasil pendapatan asli daerah, salah satunya dari usaha budidaya udang PT Wahana Lestari Investama, yang kebetulan saya dengan Pak Bupati, Pak Kadis Perikanan dan stakeholder hadir pada acara ekspor perdana udang Panema ya. Nah, jadi kita masih punya sumber untuk bagaimana menghasilkan pendapatan asli daerah. Karena perikanan ini merupakan dinas penghasil retribusi yang sangat besar. Saya minta terima kasih banyak dan memberikan apresiasi pada Pak Kadis Perikanan dan seluruh jajaran Dinas Perikanan, karena dari laporan setiap hari itu real time Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan laporan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai realisasi daripada pelaksanaan peraturan daerah 01 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Real time setiap hari beliau melaporkan pendapatan asli daerah, dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa Dinas Perikanan pada triwulan 1 ini merupakan salah satu dinas penghasil retribusi terbesar untuk pendapatan. Di samping Kepala Bapenda melaporkan setiap penyetoran retribusi, bukti penyetoran itu selalu di-share oleh Pak Kadis Perikanan kepada saya, sehingga saya tahu persis bahwa Dinas Perikanan merupakan salah satu OPD penghasil retribusi terbesar untuk pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di triwulan pertama. Saya berharap bahwa dengan kondisi fiskal daerah yang sempit, Dinas Perikanan akan terus berkontribusi, akan terus melakukan inovasi-inovasi sehingga pendapatan asli daerah di sektor perikanan dari hari ke hari, bulan ke bulan sampai dengan Desember tahun 2024 dia akan melampaui target
yang ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok. Ini bisa terjadi apabila kita semua terus berkolaborasi, bekerja sama, sehingga kita bisa menghasilkan kontribusi dinas perikanan yang lebih baik. Saya berharap bahwa forum OPD ini, mari kita bersama-sama terus berkomitmen untuk melakukan pengabdian tanpa batas, melayani yang belum terlayani, menjangkau yang belum terjangkau, memperbaiki yang masih kurang, memperkuat yang sudah bagus, untuk membangun Maluku Tengah sebagai jendela Indonesia Timur dan membantu pembangunan Maluku Emas. Itu adalah tagline dari pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Dr. Rakib Saubawa SPI MSI. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan forum OPD Dinas Perikanan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu menuntun dan meridhoi kita semua dalam segala aktivitas keseharian dan tugas pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara. Akhirnya, dengan senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Forum Koordinasi OPD Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 akan saya buka lewat pemukulan tifa, dan saya menyampaikan selamat pada seluruh